Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini kembali Allah berikan kepada kita taufik untuk bersama-sama hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga beliau dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Qur'an surat At-Taubah, dimulai dari ayat 100 sampai ayat 106 insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya kita lihat dulu satu ayat sebelumnya. Di ayat 99 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan di antara orang-orang Arab Badui ya, orang-orang Arab Badui yang kemarin sudah kita jelaskan, ada orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir ya, berbeda dengan orang-orang munafik. Ya, sama-sama dari Arab, orang Arab Badui, dari pelosok, dari gurun ya, yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan juga beriman dengan hari akhir ya. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan menjadikan atau menganggap atau memandang apa-apa yang mereka nafkahkan, mereka sedekahkan, mereka infakkan di jalan Allah, mereka menganggapnya sebagai qurbat, sebagai taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggapnya sebagai qurbat atau pendekatan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wasalawatir rasul, dan juga dalam rangka untuk memperoleh doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berbeda dengan orang-orang munafik yang tadi, yang sebelumnya satu ayat di atas tentang orang munafik yang hanya menganggap infak, sedekah, zakat yang mereka keluarkan itu sebagai maghraman saja, maghraman atau pajak, upeti ya, hutang dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekelompok orang yang lain daripada orang Arab ini, yang mereka beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, dan menjadikan apa yang mereka keluarkan dari harta mereka berupa infak, sedekah, zakat sebagai wasilah untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mendapatkan, memperoleh doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya doa-doa kebaikan ya. Ala innaha qurbatul lahum. Ya, kata Allah, Allah pertegas di sini, ketahuilah sesungguhnya benar-benar yang mereka sampaikan itu, yang mereka berikan berupa infak, sedekah, zakat tersebut merupakan kurbah, merupakan sebuah upaya takarrub bagi mereka ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Maha Pengampun. Barangkali di antara mereka tadinya ada yang tersimpan di hati mereka beberapa kemunafikan, maka dengan mereka menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan dengan ikhlas dan tulus akhirnya menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah pun menerima taubat mereka, dan Allah pun memaafkan mereka, karena Allah itu adalah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 100 pada pagi hari ini yang akan kita tadabburi Bapak dan Ibu, Allah menjelaskan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin. As-sabiqunal awwalun ya. Sering kita mendengar kalimat ini, as-sabiqunal awwalun, artinya orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama kali masuk ke dalam agama Islam, minal muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang-orang as-sabiqunal awwalun daripada baik kalangan orang muhajirin, orang-orang yang datang dari Makkah,
hijrah ke Madinah, wal ansar. Begitu juga penduduk asli kota Madinah yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan kaum Ansar. Maka Allah menjelaskan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Nah, di sini kita jelaskan sedikit Bapak dan Ibu, siapa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar ini, ya. Apakah semua orang yang ada di Madinah itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun? Ya, tentu tidak. Ya, dalam penjelasan tafsir di tafsir At-Tabari dijelaskan ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat, ya. Tapi pendapat yang paling kuat menyatakan as-sabiqunal awwalun daripada orang muhajirin dan orang ansar itu adalah semua para sahabat yang mengikuti kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Makkah yang tadinya berniat untuk menunaikan ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian mereka dicegat, ya, dicegat oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Kemudian mereka akhirnya tertahan di daerah bernama Hudaybiyah, ya, daerah bernama Hudaybiyah sekitar lebih kurang 65 km lah, ya, dari Makkah arah ke Jeddah, ya. Nah, di situ mereka tertahan karena dicegat oleh orang musyrik, yang orang-orang musyrik tersebut mengira Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah untuk melakukan peperangan. Ya, nah disitulah Rasulullah SAW kemudian mengambil baiat, ya. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke kota Mekah, berjumpa dengan petinggi-petinggi Quraisy, kafir Quraisy, ya, untuk menyatakan maksud mereka yang sebenarnya, bahwasanya kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bukan tujuannya untuk berperang, tetapi menunaikan ibadah umrah. Tapi kemudian yang terjadi, Utsman bin Affan disandera di sana, ya, disandera selama 3 hari, dan kemudian akhirnya tersebar isu yang sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat yang sedang menunggu di daerah Hudaybiyah, bahwasanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah mati terbunuh, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, mendapatkan isu tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang waktu itu berjumlah totalnya sekitar 1.400 orang, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian beliau duduk di sebuah batang pohon, ya, yang kemudian batang pohon tersebut dinamakan dengan Ridwan, ya, Syajaratul Ridwan. Maka di situ Nabi Muhammad SAW meminta seluruh sahabat di sana untuk membaiat Rasulullah SAW untuk berperang sampai titik darah penghabisan, ya, berperang dan tidak akan kabur ke belakang, memerangi orang-orang kafir Quraisy yang membunuh sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, dan menghalang-halangi Nabi Muhammad dan para sahabat untuk datang dengan tujuan damai, yaitu melaksanakan ibadah umrah untuk berperang. Nah, kemudian akhirnya di situ seluruh sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW, baik mereka daripada orang-orang muhajirin dan begitu juga dari orang Ansar, semuanya serentak membaiat tangan Rasulullah SAW bahwasanya mereka akan berjuang bersama Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan untuk berperang dengan orang-orang Quraisy, ya, yang menyatakan perang kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan Bai'atur Ridwan. Terjadi pada sekitar tahun 6 Hijriah, ya. Dan tentunya perkara Bai'atur Ridwan ini tentunya akhirnya didengar juga oleh orang kafir Quraisy, ya. Dan kemudian mereka pun, ya, akhirnya mengirim utusan untuk berunding, karena mungkin, ya, mereka akhirnya mengetahui juga bahwasanya benar maksud Rasulullah SAW itu bukan untuk berperang, tetapi untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka akhirnya kemudian terjadilah perjanjian perdamaian, ya, yang disebut juga dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana waktu itu perjanjiannya adalah 10 tahun diadakan gencatan senjata, ya, diadakan gencatan senjata, tidak akan saling berperang, tidak akan saling mengganggu. Nabi Muhammad dan orang-orang muslimin, mukminin bebas untuk datang ke Mekah dengan tujuan umroh, dan orang-orang kafir Quraisy juga diberikan kebebasan dalam perjalanan mereka menuju negeri Syam, ya, untuk berdagang dan seterusnya. Itu diantara poin-poin utama perjanjian Hudaybiyah tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang ikut serta bersama Rasulullah SAW membaiat beliau yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Ya, konon kabarnya pohon tersebut hari ini sudah hilang, ya.
Sudah tidak lagi ditemukan barangkali di antara hikmahnya agar tidak menjadi sesuatu yang diagungkan, dikultuskan oleh manusia ya. Nah, itu terdapat di daerah Hudaybiyah. Kalau Bapak Ibu umroh biasanya mungkin ada ya travel yang membawa kita ke sana. Meskipun tidak semua ya. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama, yang terdahulu, yang pertama-tama beriman dengan Rasulullah SAW, baik dari kalangan orang Muhajiri maupun orang Ansar, kemudian walladzina tabauhum, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya orang-orang setelah mereka ya. Orang-orang setelah mereka, orang-orang yang beriman setelah Fathu Makkah, orang-orang yang beriman setelah pulangnya Nabi dari umrahnya di tahun tersebut ya. Meskipun tidak jadi ya. Kata Allah semuanya itu radhiyallahu anhum wa radu an. Baik orang-orang as-sabiqunal awwalun, begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tentunya di sini dibatasi dari kalangan sahabat Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak nanti semuanya nanti semua manusia yang mengikuti siapa tadi as-sabiqunal awwalun tersebut masuk ke dalam kategori ini, tentu tidak ya. Ada golongan-golongan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah telah ridho kepada mereka dan juga mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyediakan bagi mereka tersebut surga-surga ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya ya. Abada, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar ya. Jadi Bapak dan Ibu, makanya ada yang berpendapat seluruh sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan ini semuanya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada 10 sahabat lain yang memang sudah diberikan kabar gembira menjadi penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makanya juga terdapat beberapa sahabat yang jumlahnya sekitar 1.400 orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bai'atur Ridwan tersebut. Mereka dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan bagi Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya. Khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah sesungguhnya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan yang besar. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun, dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian, di sekitar Madinah ya, di luar kota Madinah, di sekitarnya lah, di kampung-kampung sekitarnya begitu. Dari kalangan orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui yang tinggal di gurun ya, di pegunungan ya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Di antara orang-orang yang ada di sekitar engkau, ya di sekitar kota Madinah, dari kalangan orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati, dan juga di antara ahlul Madinah, penduduk kota Madinah. Jadi ini kalau tadi yang pertama itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling, di sekitar kota Madinah, disebut oleh Allah mereka adalah orang-orang munafik. Dan yang kedua juga termasuk dari penduduk kota Madinah itu sendiri, orang-orang yang ada di dalam kota Madinah. Bagaimana sifat mereka, bagaimana perbuatan mereka? Allah mengatakan maradu 'alan nifaq. Mereka itu maradu, telah bersangatan atau keterlaluan ya, kemunafikan mereka. Jadi sangat-sangat munafik begitu. Maradu 'alan nifaq. Mereka konsisten ya, sangat konsisten di dalam kemunafikan mereka. La ta'lamuhum, yang mana kamu tidak mengetahui mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamuhum, akan tetapi kami yang mengetahui mereka. Ya. Jadi di sini ayat ini menegaskan bahwasanya Allah menyebutkan bahwasanya ada orang-orang munafik baik yang ada di sekitar kota Madinah maupun yang ada di dalam kota Madinah, itu ada orang-orang munafik
yang begitu pintarnya mungkin menyembunyikan lihainya dan mahirnya menyembunyikan kemunafikannya, bahkan tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'lamuhum, tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamuhum, kami yang mengetahui mereka ya, tetapi kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan menyiksa mereka sebanyak 2 kali ya. Sanu'adzibuhum marratain. Nah, kami akan menyiksa mereka sebanyak 2 kali. 2 kali di sini maksudnya Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat. Namun lebih dijelaskan lagi, kali yang pertama itu bahwasanya mereka diazab dengan dibukakan, dibeberkannya aib mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian besar yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat dan tafsir At-Tabari dijelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berkhutbah di Masjid Nabawi di hari Jumat, kemudian satu persatu orang-orang munafik ini kelihatan oleh Rasulullah, ya, di dalam barisan saf-safnya orang yang sholat itu. Ketika Nabi berada di atas mimbar, Nabi memandang kepada para jamaah, kemudian beliau tunjuk satu-satu. Beliau mengatakan si fulan, beliau tunjuk dengan telunjuknya kepada si fulan, anta munafik, ukhruj. Engkau orang munafik, keluar dari masjid. Anta munafik, keluar dari masjid, ya. Sampai waktu itu dijelaskan dalam riwayat tersebut ada sekitar lebih kurang 80 orang ya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dia orang munafik, dan kemudian mereka keluar. Sampai ketika mereka berada di luar, ya, berjumpa dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun waktu itu masbuk ya, telat ya, tidak datang di awal waktu. Beliau mau bersembunyi begitu karena merasa malu. Dia pikir orang-orang telah selesai sholat. Jadi dipikir orang-orang munafik yang diusir oleh Rasulullah tadi, dia pikir orang-orang yang selesai sholat, dan beliau karena malu akhirnya berupaya untuk bersembunyi ya, karena malu tentunya karena terlambat sholat Jumat. Dan sebaliknya orang-orang munafik begitu mereka melihat Umar ya datang, mereka pun juga berusaha untuk bersembunyi karena takut ya, takut dengan Umar ditanya dan lain sebagainya. Nah, jadi begitulah fenomena yang terjadi pada waktu itu. Allah mengazab mereka 2 kali. Pertama, azab dalam bentuk disiksanya mereka di dunia dengan dibukakannya aib mereka, dibeberkannya rahasia mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Ya, dan pendapat lain yang mengatakan, ada juga yang mengatakan azab yang pertama di dunia itu adalah azab ketika diambil secara paksa harta mereka sebagai sedekah, sebagai infak ya, atau zakat, namun mereka tidak rela ya, dan tidak merasa ikhlas dengan harta tersebut, sehingga itu dikategorikan menjadi sebuah azab ya, karena berbeda dengan orang-orang mukmin yang ketika hartanya diambil dalam bentuk zakat, meskipun ya barangkali ada sedikit rasa kurang ridho atau bagaimana begitu ya, tapi kemudian mereka akhirnya ridho karena meyakini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik ya. Mereka sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Namun merasakan seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, mereka menganggap itu sebagai denda, upeti, pajak ya, yang sangat menyakiti hati mereka begitu. Kemudian azab yang kedua adalah dikatakan di sini yaitu azab kubur. Ya, jadi bukan azab akhirat, bukan azab di neraka, karena azab nerakanya disebutkan kemudian di ujung ayat ini. Jadi azab yang pertama azab di dunia dengan dibukakannya aib ya, keburukan mereka, dan azab kedua adalah azab di dalam kubur, di alam barzakh. Tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengalami 2 kali azab tersebut, tsumma yuradduna ila adzabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan ya ke dalam azab yang besar, yaitu azabnya nanti neraka jahanam. Jadi 2 kali dulu diazab di dunia, sekali di alam barzakh, kemudian nanti baru azab yang utamanya yang sebenarnya di akhirat, yaitu di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa akharuna ya'tarafu bidzunubihim ya. Kemudian ada sekelompok yang lain ya, yang tadinya juga termasuk orang-orang yang tidak ikut atau tertinggal di Madinah, tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim. Dan orang-orang lain, ada beberapa orang yang lain yang kemudian mereka mengakui dosa-dosa mereka,
khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka mencampur adukkan ya antara amal soleh dan yang lainnya dengan amal yang buruk. Jadi dia bertaubat, Bapak dan Ibu, dia bertaubat ya dengan sebenar-benar taubat, tapi tadinya mencampur adukkannya dengan pembangkangan atau ketidakpatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Jadi dalam penjelasannya ayat ini dalam tafsir At-Tabari dijelaskan mereka adalah orang-orang yang tadinya tidak ikut ya bersama Rasulullah di perang Tabuk. Ya mungkin karena ada juga sifat kemunafikan tadi. Namun kemudian sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk, mereka taubat ya. Mereka istilahnya merasa sadar, kemudian bertaubat kepada Allah. Mereka membayangkan bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti ini, duduk saja di rumah, berdiam diri, berteduh dalam dari kepanasan matahari, dan berkumpul dengan anak istri, sementara Rasulullah SAW dan para sahabat dan para orang-orang muslimin yang lain berperang ya, bersimbah darah begitu. Maka kemudian sebelum Nabi Muhammad SAW pulang, maka mereka pun menyatakan taubatnya dan kemudian ingin meminta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara mereka meminta maaf kepada Rasulullah? Kemudian mereka melakukan tindakan dengan mengikatkan diri mereka di pagar-pagarnya ya, di pagar-pagarnya Masjid Nabawi. Nah, mereka ini salah satu tokohnya adalah seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah ya. Abu Lubabah bersama sekelompok sahabat yang lain, sekelompok teman-temannya. Ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya 7 orang, ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 8 orang. Tapi yang jelas, yang tokoh utamanya adalah Abu Lubabah ya. Nah di dalam tafsir At-Tabari juga ada dijelaskan beberapa nama ya. Pertama Hilal, kemudian Abu Lubabah, kemudian Kardam, kemudian Mirdas dan Abu Qais. Nah, di sini 5 disebutkan ya. 5 di antara orang-orang tersebut yang mengaku berdosa ya. Jadi beda dengan orang munafik tadi. Orang munafik tadi kan sudah tidak mau ikut perang, kemudian juga tidak bertaubat ya. Bertaubatnya pun pura-pura, minta maaf pun pura-pura. Sementara orang-orang ini memang betul-betul bertaubat. Bagaimana bentuk mereka keyakinan atau menandakan mereka itu betul-betul bertaubat? Di dalam riwayat dijelaskan mereka mengikatkan dirinya di pagar-pagar Masjid Nabawi ya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Tabuk, maka tentunya Rasulullah SAW karena rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi tersebut, akhirnya melalui mereka, berjumpa dengan mereka. Dan kemudian Rasulullah bertanya, ada apa dengan kalian begitu? Ada apa dengan kalian? Apa yang kalian lakukan? Lalu mereka menjelaskan, kami telah membangkang perintah engkau ya Rasulullah. Kami tidak ikut dalam perang Tabuk. Kami sadar ini adalah perbuatan dosa dan kami ingin bertobat kepada Allah. Maka kami tidak akan melepaskan ikatan ini dari tubuh kami sampai engkau yang melepaskan ya Rasulullah. Ya, itu pertanda betul-betul mereka bertaubat, insaf ya, dan menyadari kesalahan mereka karena tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menjawab, saya pun tidak akan membuka ikatan di tubuh kalian ini sampai Allah sendiri yang mengizinkannya. Ya, sampai Allah sendiri yang mengizinkannya. Jadi waktu itu Nabi pun menolak ya, menolak untuk membuka ikatan tubuh mereka tersebut, artinya menolak taubat mereka dan mengatakan tidak akan melakukan hal tersebut sampai Allah sendiri yang nanti mengizinkannya. Lalu akhirnya turunlah ayat ini ya. Turunlah ayat ini yang menyatakan bahwasanya mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat mengatakan wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan, dan ada beberapa orang yang lain yang mengakui dosa-dosa mereka di mana mereka telah mencampur adukan amal soleh dan yang lainnya dengan keburukan ya. Jadi bercampur tindakan mereka antara kesolehan dengan kemaksiatan. Kesolehan dalam artian taubat ya, menyesali perbuatan, namun sebelumnya juga telah melakukan kemaksiatan dengan menolak ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut dalam perang Tabuk ya. Maka di sini Allah jelaskan asallahu ayyatuba alaihim.
Ya. Nah, kalimat asa di sini Bapak dan Ibu bagi Allah itu bukan mudah-mudahan ya, bukan sesuatu yang sifatnya tidak pasti ya. Tapi bagi Allah asa itu bersifat pasti. Artinya di sini Allah pasti mengampuni mereka. Meskipun di sini tulis mudah-mudahan ya, tapi kalimat asa di sini ketika dinisbahkan kepada Allah maka dia berarti pasti. Allah pasti akan mengampuni taubat mereka dan menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Kesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua kali di sini ayatnya ditutup dengan innallaha ghafurur rahim Bapak Ibu ya. Di ayat yang 102 tadi juga Allah tutup dengan atau 101 ya. Afwan, 101. Bukan 101 di ayat berapa tadi? Ya, di ayat 99 ya. Di sini Allah menjelaskan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang 102 juga Allah menutup ayat dengan mengatakan innallaha ghafurur rahim ya. Padahal di sini berbicara konteksnya dengan orang-orang munafik ya. Nah, berarti memang ada sebagian orang-orang munafik ini yang memang dicap oleh Allah ya, dicap oleh Allah telah menjadi orang-orang yang kafir, khatamallahu ala qulubihim, dan sebagian lagi Allah terima taubatnya karena Allah itu memang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah Allah menjelaskan khudz min amwalihim ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka. Ya, dalam penjelasan tafsir Tabari dijelaskan mereka di sini adalah orang-orang yang digolong di atas tadi, orang-orang yang tadinya tidak ikut dalam perang Tabuk, kemudian mengikat dirinya di pagar-pagar, minta ampun, meminta maaf dan menyatakan taubatnya, dan kemudian membawa harta mereka yang banyak diserahkan kepada Rasulullah SAW, yang waktu itu Nabi pun sebetulnya tidak mau menerima ya, tapi kemudian turunlah wahyu Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil apa yang mereka bawa tersebut sebagai infak, sedekah atau zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka tersebut sebagai sedekah ya. Sebuah sedekah yang mana sedekah tersebut tutahhiruhum, akan membersihkan jiwa-jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Wassalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdoa ya, berdoa kepada sekelompok orang tadi ya, para sahabat juga ya, yang meminta maaf, bertaubat, mengikatkan dirinya di pagar, kemudian mereka membawa hartanya kepada Nabi untuk diterima sebagai sedekah, maka Allah perintahkan agar diambil sedekah tersebut ya dalam rangka membersihkan mereka, mensucikan jiwa mereka, dan kemudian Allah perintahkan kepada nabinya untuk mendoakan mereka. Mendoakan artinya memohonkan ampunan untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa engkau itu wahai Muhammad merupakan sakanun lahum, ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar ya, dan juga Maha mengetahui. Allah Maha mendengar apa yang mereka ucapkan di dalam di depan engkau wahai Muhammad maupun di belakang engkau wahai Muhammad, dan juga Allah Maha mengetahui hakikat mereka yang sebenarnya. Jadi di sini Allah menerima taubatnya karena Allah itu Maha mendengar ya, dan juga Maha mengetahui. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Dan tidakkah mereka itu mengetahui annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah itu huwa yaqbalu taubata an ibadih. Dia itu menerima taubat daripada hamba-hambanya. Ya, jadi di sini mereka alam ya'lamu, tidakkah mereka di sini ada dua penjelasannya di sini. Yang pertama dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang yang sekelompok orang yang tadi taubat tadi ya. Artinya di sini Allah menanyakan tapi bukan bertanya dalam rangka meminta jawaban ya, tapi untuk takrir ya, untuk meyakini, agar mengetahui dan meyakini
bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqat, dan juga menerima sedekah-sedekah mereka. Dan yang kedua pendapat mengatakan ditujukan kepada orang-orang munafik ya, orang-orang munafik yang mencemooh ya, mencemooh, memandang remeh ya, perbuatan yang dilakukan oleh ya katakanlah teman-teman mereka yang tadinya sama-sama tidak ikut perang Tabuk, melihat tindakan yang mereka lakukan, mereka itu mencemooh ya, mencemooh, meledek begitu ya, meledek karena ngapain melakukan sampai mengikat badan di pagar segala gitu ya. Itu ditertawakan, dicemooh, diledek oleh orang-orang munafik yang lain. Maka di sini Allah mengatakan, alam ya'lamu, tidakkah mereka itu mengetahui orang-orang munafik tersebut? Annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih, bahwasanya sesungguhnya Allah itu dia menerima taubat dari hamba-hambanya yang mau bertaubat. Dengan syarat taubatnya itu ada taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Ya, bukan taubat sambal, bukan taubat pura-pura begitu. Dan demikian juga tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu menerima sedekah? Wa ya'khudus sadaqat, ya. Dalam sebuah riwayat dalam tafsir At-Tabari dijelaskan sebuah asar dari Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ketika seorang hamba bersedekah, berinfak atau berzakat, kemudian infak sedekahnya itu diterima oleh tangan orang yang menerimanya, sebetulnya sebelum pemberiannya itu sampai kepada orang yang menerimanya, sesungguhnya pemberiannya itu telah diterima oleh tangan Allah langsung. Ya, dan di sini kita tidak usah mikirkan Bapak Ibu ya bagaimana tangannya Allah itu ya. Allah menerimanya dengan tangannya secara langsung dan kemudian Allah sendiri juga yang menyerahkannya kepada orang yang menerimanya. Subhanallah, Masya Allah ya. Begitu hadis ini memotivasi kita untuk sering-sering berinfak, bersedekah, ya, berderma, berwakaf juga, ya, berzakat itu sudah tentu. Karena memang ketika seseorang itu bersedekah, berinfak, berwakaf atau berzakat, ya, pada hakikatnya itu diterima langsung oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah tidak hanya sekedar memandang begitu saja, Allah langsung menerimanya dengan tangannya dan kemudian menyerahkannya kepada orang yang menerimanya tersebut. Ya, makanya di sini dijelaskan wa ya'khudus sadaqat. Allah itu mengambil ya, menerima atau mengambil sedekah-sedekah yang diberikan oleh orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan bahwasanya sesungguhnya Allah itu dia adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi ya kalau tadi kita jelaskan ya, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui, mereka di sini bisa kembali kepada orang-orang yang taubat itu sendiri, yang tadinya ya harap-harap cemas ya, harap-harap cemas ya, antara yakin tidak yakin apakah taubat mereka diterima oleh Allah ya, karena melihat reaksi Rasulullah sendiri yang juga sedikit ogah begitu ya, menerima mereka, namun akhirnya sampai turunnya wahyu. Dan di sini Allah tegaskan bahwasanya Allah menerima taubat mereka. Dan juga kalau kita pahami mereka di sini adalah orang-orang munafik, berarti ayat ini Allah turunkan untuk menegaskan kepada mereka bahwasanya orang-orang yang bertaubat yang tadinya mereka cemooh, yang mereka tertawakan karena sampai mengikat badan mereka di pagarnya Masjid Nabawi. Allah jelaskan, Allah tegaskan sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sedekah yang mereka bawa merupakan sedekah yang langsung diambil dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, ya ini ayat yang populer juga sering kita dengar selama ini. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan kemudian katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya. Nah, kalau di sini tentu kita memahaminya ayat ini sesuai dengan kejadian yang waktu itu terjadi ya. Allah mengatakan, wa qul ya'malu, katakan kepada mereka wahai Muhammad, mereka di sini siapa? Yaitu orang-orang sekelompok orang tadi yang sudah bertaubat ya, orang-orang yang tadinya mungkin kategori munafik juga, namun mendapat hidayah, taubat, dan kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka namun tidak ikut perang Tabuk ya. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada mereka perintah, yaitu ya'malu.
Bekerjalah kalian. Bekerja di sini maksudnya beribadahlah, beramallah begitu ya. Perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah amal ibadah, amal-amal soleh ya untuk ya katakanlah mengganti menebus kesalahan kalian yang tadinya telah membangkang, menyelisihi perintah Rasulullah dan tidak ikut perang Tabuk, tinggal di rumah. Maka sekarang cara untuk menebus kesalahan itu di samping tadi telah bertaubat, maka kata Allah katakan kepada mereka i'malu, bekerjalah, bekerjalah, berjuanglah, berjihadlah, beramal solehlah, tunjukkan jati diri kalian. Tunjukkan kesungguhan kalian dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka niscaya Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluh, demikian juga Rasulnya. Dan demikian juga orang-orang mukmin secara keseluruhan. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan orang-orang tersebut agar beribadah dengan baik, beramal dengan baik, beramal soleh dengan baik, berjuang, berjihad untuk agama, maka niscaya Allah pasti melihat amal mereka tersebut, Rasulnya juga akan melihat, dan orang-orang mukmin juga akan melihat. Nah, ayat ini secara umum Bapak dan Ibu juga kita tadaburi merupakan perintah untuk kita semua ya pada hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal, beramal, berbuat, bekerja, ya, bekerja saja, berkarya, ya, berjihad, melakukan semua yang bermanfaat baik untuk dunia kita dan juga terutama untuk akhirat kita. Bekerja saja, tidak usah pedulikan omongan orang lain, lakukan apa yang ingin kita lakukan selama itu perbuatan yang baik, amal soleh, kita lakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah, maka sesungguhnya Allah akan melihat amal kita tersebut. Jadi tidak perlu mengharap pujian orang lain, ya, tidak perlu mengharapkan imbalan, tidak perlu mengharapkan balasan, karena sesungguhnya Allah melihat amal yang kita lakukan, wa rasuluh, demikian juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kemudian kalian akan dikembalikan nanti ke alimil ghaibi wasyahadah, ke zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata, ya, yang zahir dan yang batin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian nanti akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui, alim, zat yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata, yang tampak, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kelak dia akan memberikan berita kepada kalian, akan mengkabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang dulu kalian kerjakan, ya, baik kebaikan maupun keburukan, ya. Tapi kalau sudah taubat tentu telah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya, dan orang yang taubat tersebut ya kaman la dzambala, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat daripada sebuah dosa maka sama dengan orang yang tidak berdosa sama sekali. Jadi masa lalu yang penuh dengan dosa, maksiat, ketika seorang hamba itu bertaubat, maka tentu catatan amal maksiatnya itu juga dihapus oleh Allah dan nanti tidak lagi akan dipampangkan atau dipajangkan nanti di catatan amalnya di akhirat. Kecuali orang-orang yang tidak bertaubat, ya, yang tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka semua akan dipampangkan nanti di yaumul mahsyar. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa akharuna murjauna li amrillah. Dan ada sebagian orang yang lain. Nah, ini kelompok yang ketiga nih Bapak Ibu. Tadi kelompok pertama orang-orang munafik, ya, yang datang kepada Rasulullah minta maaf pura-pura tapi ditolak oleh Rasulullah, ya, karena mereka telah dicap oleh Allah. Mereka telah dicap oleh Allah orang munafik dan tidak akan diterima taubat mereka. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tadinya juga tidak ikut berperang, masuk bersama golongan orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk, namun dalam perjalanan waktu mereka sadar, ya, sebelum Nabi kembali ke Madinah, sadar dan kemudian taubat pada Allah sampai-sampai mereka mengikat dirinya di pagar-pagarnya Masjid Nabawi. Adapun kelompok yang ketiga, wa akharuna murjauna li amrillah. Adapun kelompok yang ketiga adalah orang-orang lain yang ditangguhkan, ya. Murjauna, dikembalikan urusan mereka itu kepada Allah. Murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Bisa jadi mereka itu diazab oleh Allah, ya, atau bisa jadi mereka diterima taubatnya. Jadi mereka nggak ikut-ikutan mengikat dirinya di pagar, ya, tapi bisa jadi mereka memang taubat. Tapi kan tentu Rasulullah SAW tidak tahu apa alasan mereka
tidak ikut dalam peperangan. Nah, disinilah yang disebut nanti kita berjumpa dengan kisah tiga orang sahabat ya, yang tidak ikut dalam peperangan, tapi bukan kategori orang munafik, Bapak Ibu ya, bukan kategori orang munafik. Sebentar saya cari namanya. Yang bukan kategori orang munafik, namun mereka tidak ikut berperang karena ya alasan yang bersifat pribadi barangkali ya, yang mungkin karena kelelahan atau karena rasa malas waktu itu, tapi sebetulnya dia bukan orang munafik ya. Ya, mereka itu adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi'ah. Tiga-tiganya adalah orang Ansar ya, yang kemudian mereka diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak diajak berbicara ya. Nanti kita akan ketemu dengan ayat ini, kita akan ceritakan lebih detail bagaimana kisah tiga orang yang kategori kelompok ketiga ini ya. Mereka tidak menyambut Rasulullah, tidak datang kepada Rasulullah meminta maaf, bahkan melakukan aksi mengikat diri di pagar ya. Namun mereka juga tidak bisa kita vonis sebagai orang munafik seperti orang munafik di kelompok yang pertama, karena ya ada alasan-alasan yang ya tetap tidak bisa diterima ya, lebih karena sifat malas, karena mungkin capek dan lain sebagainya ya. Nah, nanti kita akan masuk kepada kisah mereka, kisah tiga orang yang kemudian dalam Al-Quran dijelaskan Allah pun akhirnya menerima taubat mereka ya. Tapi tidak termasuk dalam kategori kelompok kedua yang tadi mengikatkan dirinya di pagar Masjid Nabawi. Wallahu alam, nanti kita akan perjelas dalam ayat 118 ya, yang spesifik nanti bercerita tentang tiga orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut. Kembali kita kepada ayat yang kita tadabbur ini, ayat 106. Allah menjelaskan wa akharuna murjauna li amrillah, dan ada sekelompok orang-orang yang lain yang ditangguhkan urusan mereka kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Uh, Orang-orang lain itu tentu termasuk orang-orang lain selain yang tiga tadi ya. Jadi bukan tiga saja tadi yang kita sebutkan, yaitu siapa tadi? Ka'ab bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'ah, tapi juga sekelompok orang lain yang tidak ikut dalam perang Tabuk, dan juga mereka bukan orang munafik, dan juga tidak termasuk orang yang meminta maaf dengan melakukan aksi mengikat diri di pagar tadi, tapi mereka adalah golongan orang-orang yang tidak datang kepada Rasulullah secara khusus untuk minta maaf, tapi mereka juga tidak dikategorikan orang munafik tadi ya. Ya. Wa akharuna murjauna li amrillah, dan orang-orang lain yang ditangguhkan urusan mereka kepada Allah, imma yu'adzibuhum, ada kalanya atau bisa jadi mereka akan diazab oleh Allah, dikategorikan sebagai orang-orang munafik karena tidak bertaubat ya. Wa imma yatubu alaihim, dan bisa jadi Allah menerima taubat mereka kalau mereka bertaubat tentunya. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu tentunya maha mengetahui ya, siapa yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hanya pura-pura dan seterusnya, dan juga Allah maha bijaksana ya di dalam mengambil tindakan dan keputusan. Baik Bapak dan Ibu, demikian pada pagi hari ini tadabbur Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Ya tentunya tadabbur kita pada pagi hari ini belum mewakili semua cerita yang terdapat di dalam kejadian ayat-ayat yang tadi kita tadabburi, karena keterbatasan saya di dalam membaca referensi dan juga keterbatasan waktu kita. Tapi secara umum setelah kita jelaskan maksud daripada ayat-ayat tersebut, mudah-mudahan dapat difahami oleh Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu mendapatkan ibrah, mauizah, dan hikmah daripada ayat-ayat yang tadi telah kita tadabburi. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah khilaf dari ucapan dan perkataan saya. Kita sudahi sementara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.